Saya akan menemani Anda, kita akan melihat juga bagaimana perjalanan ataupun upaya hukum yang ditempuh Saka Tatal untuk memulihkan namanya dalam kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Ya pemirsa, Saka Tatal ini melakukan sejumlah upaya hukum untuk memulihkan namanya. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan kemudian keterlibatan Saka Tatal yang awalnya diduga terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016, Pengadilan Negeri Cirebon memvonis Saka Tatal dengan hukuman 8 tahun penjara. Dan setelah menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan pada 2020, Saka Tatal ini telah dinyatakan bebas bersyarat pemirsa. Kami hadirkan bagaimana ini dimulai untuk Saka Tatal. Dan berikut pemirsa pernyataan dari Krisnamurti, pihak kepolisian. Itulah tadi pernyataan dari Krisnamurti yang merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal. Dan Saka Tatal ini menjalani asesmen psikologis yang digelar oleh pihak LPSK. Ini merupakan suatu prosedur yang harus ditempuh oleh Saka Tatal pemirsa untuk pada akhirnya bisa mendapat. Dan berikut pemirsa pernyataan dari Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Saka Tatal. Ya, kalau sebelumnya pemirsa Saka Tatal ini menjalani asesmen dari pihak LPSK, akhirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita beralih ke informasi lainnya. Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem resmi mengusung Anies Rashid Baswedan pada Pilkada Jakarta. Siapakah lawan sepadan melawan Anies? Partai penguasa parlemen pun masih utak-atik mencari lawan tanding untuk Anies Baswedan. Kabupaten Sintang darurat sampah, warga mengirim 4 dam truk sampah. Pemirsa, Kabupaten Sintang darurat sampah, warga kirim 4 dam truk sampah ke kantor Bupati dan Dewan Kabupaten Sintang. Kami akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Igor Nugroho. Selamat malam Pak Igor. Pak Igor, kami belum bisa mendengar suara Pak Igor. Mungkin bisa diaktifkan Pak audionya. Halo, selamat malam Pak Igor. Halo, selamat malam. Bisa lebih lantang lagi Pak suaranya karena kami belum bisa mendengar dengan jelas suara Pak Igor dari sini. Selamat malam. Oke. Kedengaran Mbak? Ya, sudah jelas Pak. Malam. Selamat malam Pak Igor. Ya, sebenarnya apa yang tengah terjadi di Kabupaten Sintang Pak? Sebenarnya bagaimana pula pengelolaan sampah di sana? Baik, terima kasih. Barangkali dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal 23 Juli kemarin, dan secepatnya Pak di Kabupaten Sintang. Terima kasih Pak Igor Nugroho, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Viral sebuah video memperlihatkan seorang kepala desa di Kebumen adu mulut dengan ketua LSM yang melaporkan dugaan pungli di salah satu sekolah. Informasi lainnya untuk Anda, Festival F8 Makassar kembali digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah negara sahabat ikut ambil bagian dalam festival tahunan Kota Makassar. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat kemeriahan dari Festival F8 ini bersama rekan kami Samsul Ma'arif. Selamat malam Samsul Ma'arif, silakan informasinya. Ma'arif mengabarkan dari Festival F8 Makassar. Pemirsa, terekam kamera pengawas CCTV, seorang pria di kawasan Medan Tembung, Kota Medan. Terekam kamera pengawas CCTV, seorang pria di kawasan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara berhasil masuk dan menggasak harta korban dengan masuk melalui jendela rumah. Terlilit utang, seorang istri bersama putri dan calon menantu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega membunuh suaminya sendiri. Korban dibunuh. Ya, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Gogo Galesung. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam Mbak. Ya, Pak, bagaimana awal mula kasus ini bisa terungkap Pak oleh pihak kepolisian? Ya baik. Jadi apa kabar Indonesia Malam? Selamat malam Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menutup apa kabar Indonesia Malam, namun kami juga
masih memiliki informasi lain di program-program berikutnya, Caca Benar ya. sekali Ken dan juga pemirsa, usai Apa Kabar Indonesia Malam, pastinya Anda bisa menyaksikan Indonesia Business Forum dengan judul Razia Barang Ilegal Pedagang Takut Berjualan bersama Putri Windasari. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.